Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Distia, NIM 2303031006. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya dukung wisata dan analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Nah, pertama itu pengertian daya dukung kawasan. Daya dukung kawasan wisata adalah kemampuan suatu kawasan dalam menerima aktivitas wisata tanpa mengakibatkan kerusakan ekologis, penurunan kualitas pengalaman wisata, maupun konflik sosial. Selanjutnya ada tujuan dari analisis daya dukung adalah untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wisata melalui memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Jenis-jenis daya dukung. Yang pertama, daya dukung lingkungan. Yang kedua, daya dukung wisata. Tiga, daya dukung permukiman. Dan yang keempat, daya dukung lahan. Yang pertama, daya dukung lingkungan. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, termasuk air, tanah, dan hutan. Kemampuan ekosistem untuk menyerap populasi dan kapasitas wilayah untuk menampung jumlah penduduk tanpa merusak keseimbangan ekologis. Yang kedua ada daya dukung wisata. Nah, daya dukung wisata ini jumlah pengunjung maksimal yang dapat ditampung oleh suatu tempat wisata tanpa merusak lingkungan atau menurunkan kualitas kepuasan wisatawan. Hal ini penting untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kualitas pengalaman wisata bagi pengunjung. Dan yang ketiga, daya dukung permukiman. Nah, ini adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman yang layak untuk menampung jumlah penduduk tertentu. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai. Yang keempat, ada daya dukung lahan. Kemampuan lahan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, atau permukiman tanpa menyebabkan kerusakan atau degradasi kualitas lahan. Ini melibatkan faktor-faktor seperti jenis tanah, kesuburan tanah, dan kondisi lingkungan. Pentingnya daya dukung. Yang pertama ada pembangunan berkelanjutan, yang kedua pencegah kerusakan lingkungan, yang ketiga peningkatan kualitas hidup, yang keempat perencanaan ruang yang terukur. Yang pertama pembangunan berkelanjutan. Pemahaman tentang daya dukung membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Yang kedua, mencegah kerusakan lingkungan. Daya dukung membantu mengidentifikasi batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar tidak terjadinya overeksploitasi atau kerusakan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup. Dengan memahami daya dukung, wilayah dapat dirancang dengan kelola dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Perancangan ruang yang terukur. Daya dukung menjadi dasar penting dalam perancangan ruang wilayah, membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah terintegrasi dengan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam. Analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Elemen-elemen analisis peruntukan kawasan wisata. Yang pertama ada daya tarik wisata, aksesibilitas, infrastruktur, akomodasi, saran dan prasarana, keamanan, kondisi lingkungan, sosioekonomi, pengelolaan, ketersediaan air bersih, dan keamanan. Daya tarik wisata. Mengidentifikasi potensi daya tarik wisata yang ada di kawasan seperti keindahan alam, sejarah, budaya, atau kegiatan rekreasi. Daya tarik yang unik dapat menarik akan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Aksesibilitas.
melalui kemudahan akses menuju lokasi wisata termasuk jaringan jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Infrastruktur memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti sarana sanitasi, tempat parkir, penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan wisata. Akomodasi. Melalui kualitas ini, ketersediaan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan termasuk hotel, penginapan, atau jenis akomodasi lainnya. Sarana dan prasarana. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas wisata seperti area rekreasi, jalur stairking, tempat olahraga air, dan fasilitas lainnya. Keamanan. Melalui tingkat keamanan di kawasan wisata termasuk keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal. Kondisi lingkungan. Memastikan keberadaan kondisi lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan termasuk pengelolaan sampah, pengawetan sumber daya alam, dan pengendalian populasi. Sosioekonomi. Memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kawasan wisata terhadap masyarakat sekitar, termasuk peningkatan pendapat, lapangan kerja, dan pengembangan budaya lokal. 9. Pengelolaan. Melalui efektivitas pengelolaan kawasan wisata termasuk perancangan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Ketersediaan air bersih. Memastikan ketersediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat sekitar. Keamanan. Melalui keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal di kawasan wisata. Teknik analisis. Analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh kawasan wisata. Analisis indeks kesesuaian lahan menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan wisata. Penilaian daya dukung. Melalui kapasitas kawasan wisata untuk menampung jumlah wisatawan tertentu.